Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rabu ini kita kembali dipertemukan oleh Allah pada pertemuan kedua kajian tafsir Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Kita doakan juga hari ini 24 Mei 2023 jamaah haji Pamekasan berangkat menuju asrama haji Surabaya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, keselamatan berangkat dan pulangnya, dan kita juga doakan sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabatnya dengan doa zawadahumullahu taqwa. Mudah-mudahan Allah memberikan bekal kepada mereka para jamaah haji ketakwaan. Wa wafara dzunubahum. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Wa yassara lahumul khair haitsu ma kuntum. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kepada mereka untuk senantiasa berbuat baik dimanapun para jamaah haji berada. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Ar-Rasyid, Kompleks Rumah Sakit Muhammad Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian Surah Al-Fatihah. Pada kesempatan kedua ini kita akan mulai mengkaji ayat pertama dari Surah Al-Fatihah yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian biasa kita terjemahkan dengan terjemahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa Maduranya, kalau menyebut asmana Allah se Maha Nisr, apa? Se Maha Belas tor Maha Nisr tertahi. Karena kebetulan saya ketua tim penerjemah Al-Quran bahasa Madura. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah dilansing oleh Menteri Agama, tapi belum disebarluaskan. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran, hampir semua surah diawali dengan bacaan basmalah, kecuali satu surah, yaitu surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Salah satu hikmah yang disampaikan para ulama tafsir, kenapa surah Bara'ah atau surah At-Taubah tidak diawali dengan bacaan basmalah? Karena pada awal surah ini menegaskan tentang pencabutan genjatan senjata. Setelah sekian lama ada perjanjian damai antara kaum muslimin di bawah komando langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik, terutama musyrik Mekah. Namun banyak di antara
apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah itu justru malah melanggar perjanjian damai itu, sehingga Allah menegaskan pada awal surah bara'atum minallah. Jadi Allah mencabut kesepakatan damai sehingga perang bisa dimulai, perang bisa dilanjutkan. Artinya ketika kelompok-kelompok yang musuh Islam itu ternyata malah tidak memenuhi perjanjian damai, akhirnya kemudian Islam melalui perintah langsung dari Allah, kalau begitu cabut perjanjian damai itu. Karena mengawali surah dengan perang, maka tidak layak atau tidak sepatutnya dalam pandangan kita hikmahnya ini, awal surah ini diawali dengan lafal basmalah, karena pada lafal basmalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan dua sifat utamanya. Yang pertama sifat Ar-Rahman dan yang kedua sifat Ar-Rahim. Cuma Allah seakan-akan tidak ingin, seakan-akan dalam pandangan kita tidak ingin bahwa jumlah surah Al-Quran yang jumlahnya 114 itu kurang basmalahnya. Artinya seandainya kita hitung di awal surah, maka basmalah itu hanya ada pada 113 surah, kan gitu. Karena surah Bara'ah atau surah At-Taubah itu tidak diawali dengan bacaan basmalah. Nah, ternyata Allah menggantinya pada Quran surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman yang hendak dikirim ke Ratu Bilqis, pemimpin negeri Sabah, bahwa sungguhnya ini dari Sulaiman, yang kemudian beliau juga menulisnya dengan innahu bismillahirrahmanirrahim, mengawali surahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Baik, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, sambil dibaca, sambil diperhatikan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Keberadaan basmalah terutama pada awal surah Al-Fatihah ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Nah, di handout yang saya sebarkan itu, yang pertama, basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah. Apa alasannya? Yang pertama, ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat, bahwa para sahabat itu tidak akan menulis apapun dalam mushaf itu kecuali Al-Quran. Jadi tulisan yang ada dalam mushaf sejak masa Rasulullah itu hanyalah tulisan yang memang itulah ayat Al-Quran. Sampai kata amin, amin, ketika kita selesai membaca surah Al-Fatihah, meskipun itu disunnahkan untuk dibaca, tapi karena amin itu bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Quran, bukan ayat Al-Quran, itu tidak ditulis. Jadi kita dianjurkan baca amin selesai baca surah Al-Fatihah, karena ada doa di situ, yaitu doanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan lurus. Kita doa bersama amin. Bisa dibaca dua. Jadi cara baca amin bisa dibaca dua, bisa sama-sama panjang amin atau amin. Jadi a-nya, hamzahnya pendek, yang panjang hanya min, amin satu, atau
amin. Artinya istajib lana ya Allah. Artinya doa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita sama-sama kemudian amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu makna dari amin. Tak boleh dipendekkan semua. Amin itu tak boleh. Itu tak boleh. Atau amin, tak boleh itu. Karena artinya beda. Kalau amin itu artinya amankanlah. Amankan. Kalau amin, itu malah enggak jelas nanti. Itu artinya apa itu? Yang pertama alasannya itu. Yang kedua, ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa basmalah itu adalah ayat Al-Quran dan bagian dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Saya bacakan satu saja. Yang lain bisa dibaca di handout itu. An Anasin qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina idh awfa ighfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ini ingin menegaskan, riwayat ini menegaskan bahwa Rasulullah suatu ketika itu tersenyum sampai para sahabat bertanya, kenapa engkau tersenyum? Apa yang telah membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, barusan saya diturunkan ayat surah, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berdasarkan ini rawahu Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Berdasarkan riwayat ini bahwa basmalah di awal setiap surah itu ingin disimpulkan itu adalah bagian dari surah itu. Rasulullah itu ketika menyebutkan barusan kami diturunkan surah dan beliau memulai membaca yang diturunkan itu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, artinya bismillah itu bagian dari yang diturunkan barusan. Dalam hal ini yang diturunkan adalah surah Al-Kautsar. Mungkin yang itu secara umum. Bisa dilihat juga di yang riwayat yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian baca alhamdulillahirabbil alamin, jadi dulu itu juga biasa para sahabat itu menyebut surah itu dengan bacaan pertama. Jadi surah Al-Fatihah itu sering juga disebut dengan surah alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan kita orang Madura itu kadang tidak tahu nama surah Kulhu. Namanya sudah cuma kenal surah Kulhu. Ya. Jarang yang menyebutkan dengan nama surah Al-Ikhlas gitu. Para sahabat dulu juga begitu. Karena nama surah itu ada yang memang disematkan oleh Nabi, ada yang memang itu diidentifikasi oleh para sahabat. Hampir semua nama surah itu adalah menggunakan kata yang ada dalam surah itu dan kebanyakan ada di awal surah, kecuali dua. Nama surah yang resmi itu
hanya 2 surah yang tidak ada kosakata di dalamnya. Yang pertama surah Al-Fatihah, tidak ada kata Fatihah. Yang kedua surah Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas, kalau Al-Fatihah sudah kemarin kita bahas. Ikhlas itu artinya adalah pemurnian. Beni ikhlas, kalau ikhlas, pemurnian. Pemurnian apa? Pemurnian akidah. Itu pemurnian akidah tauhid, ya. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Baik, kata Abu Hurairah, idza qara'tum alhamdulillah, maksudnya ketika kamu baca surah Al-Fatihah, ya, jadi disebut juga dengan pelafalan alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul masani. Kemarin sempat kita bahas ini. Karena sungguhnya surah ini adalah ummul Quran, induk Al-Quran, wa ummul kitab, induk Al-Kitab, was sab'ul masani, 7 ayat yang sering dibaca dalam salat. Kita sering baca surah ini. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayat-ayatnya. Jadi ada banyak riwayat, sungguhnya jenengan bisa sambil dibaca. Masuk di riwayat Bukhari, di atasnya itu ada. Kemudian yang kedua, basmalah itu ayat tersendiri, bukan bagian dari surah, termasuk bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Misalkan satu riwayat ini, saya sudah banyak kutip riwayatnya. An Ibnu Abbas yang qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tunazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas, ya, qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada nabi itu, la ya'rifu faslas surah, beliau tidak tahu pemisah antar surah. Pemisah antar surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah, dengan surah Ali Imran, dengan surah An-Nisa, dan seterusnya. Hatta tunazzala alaihi, sampai diturunkan atas diri beliau itu bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah itu kata-kata diturunkan, itu maknanya itu wahyu. Wahyu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu wahyu Al-Quran yang berfungsi sebagai pemisah antar surah. Jadi basmalah itu ayat tersendiri, bukan bagian dari surah, ya, dan menjadi pemisah antar surah. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Kalau yang pertama tadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Maliki yang menyatakan bahwa basmalah itu selain Quran surah An-Naml ayat 27 tadi, itu menyatakan bahwa basmalah itu bukan ayat Al-Quran dan bukan bagian dari surah. Ini ada riwayat, ya, saya kutip yang nomor 2, yang pertama agak panjang untuk menghemat waktu. Ini dari sahabat Anas, an Anasin ibni Malik annahu haddatsahu qala, sahabat Anas itu menceritakan, ya, tentang sebuah hadis, ya. Beliau cerita begini, qala sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Nabi. Artinya Anas menjadi makmumnya dari Nabi. Wa Abi Bakrin, dan saya salat di belakang Abu Bakar, imamnya Abu Bakar. Anas menjadi makmumnya. Wa Umar, dan Umar. Wa Utsman, dan Utsman. Jadi
sahabat Anas ini menututi hidupnya sampai pada Khalifah Utsman. Gimana kata sahabat Anas? Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua itu membuka bacaannya itu dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka pun tidak pernah menyebut-nyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin kata sahabat Anas. Berdasarkan satu riwayat ini, di antara juga banyak riwayat pendukung lainnya, mazhab Maliki menyebutkan bahwa basmalah di awal surah bukan ayat Al-Qur'an. Sikap kita bagaimana? Tentu saya mempersilakan Bapak Ibu memilah dan memilih. Kalau saya lebih milih pendapat yang pertama. Di samping kehujahnya bagi saya kuat, ya, ada hal lain yang penting dalam konteks kekinian. Yang pertama begini, Imam Bukhari sebagai perawi hadis dan sebut yang paling terkenal, yang paling terpilih, ya, itu menyatakan diri sebagai orang yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ya, ini saya, ya. Jenengan tidak harus ikut saya. Cuma takut ditanya tadi sikapnya saya gimana. Tapi ada hal penting, yang penting untuk kita pegangi. Tidak ada satupun madhab yang menyatakan kalau kita baca basmalah kemudian sholat kita batal. Gitu. Jadi semisal panjenengan baca basmalah, tidak ada satupun madhab yang menyatakan batal sholatnya, tidak ada. Apalagi kalau sedang menjadi imam, maka kita sangat layak ketika baca basmalah, baik sir maupun jahar, baik secara pelan maupun keras. Kenapa? Karena menjaga jangan sampai makmum yang meyakini basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah kemudian menjadi ragu-ragu tentang sah tidaknya imamnya. Kalau makmum sudah ragu keabsahan sholat imamnya, maka ia tidak boleh menjadi makmum. Gitu. Jadi saya sungguh luar biasa, salah satu imam Masjidil Haram, Imam Sudais, ya, Abdurrahman Sudais, ketika berkunjung ke Indonesia dan diminta untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal, beliau malah menjaharkan bacaan basmalahnya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa mayoritas warga muslim, kaum muslimin di Indonesia termasuk yang berjamaah di Masjid Istiqlal itu menyatakan bahwa basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, itu kalau saya. Baik. Itu posisi basmalah. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin mari kita coba pahami makna dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu kalau dalam tinjauan struktur kalimatnya, itu kalimat itu belum lengkap, atau kalam naqis, belum lengkap. Karena kalau bahasa kita belum ada subjek predikatnya. Subjek predikatnya belum ada. Maka disebut dengan kalam naqis kalau dalam tafsirnya. Apa takdirnya, apa perkiraan yang tidak disebutkan di sini? Para ulama tafsir menyebutkan dengan kata abtadi'u, bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada kata-kata abtadi'u. Jadi kalau kita yang membaca
membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya bahwa saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini yang disebut dengan insyaiyan, khabariyan lafdan wa insyaiyan ma'nan. Ini yang kalau dalam balaghah itu. Jadi ada satu teknik yang sangat santun ketika Allah memerintahkan kita agar membaca basmalah pada awal setiap kita melakukan sesuatu yang penting, sebagaimana hadis Nabi, kullu amrin dibadin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim maka ia akan terputus. Tapi bagaimana cara Allah memerintahkan kita untuk baca basmalah itu? Ini menggunakan redaksi khabar, redaksi berita, bukan perintah. Tapi pesannya adalah perintah. Ini dalam kajian balaghah disebut dengan khabariyan lafdan wa insyaiyan ma'nan. Redaksinya kalimat informatif, tapi pesannya, maknanya yang dikehendaki adalah kalimat perintah. Artinya qulu, katakanlah oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dalam tradisi berbahasa disebut dengan kalimat yang sangat santun. Cara memerintah yang paling santun itu jangan gunakan kata perintah, gunakan kalimat informatif tapi maknanya sungguhnya memerintahkan gitu. Jadi misalkan Pak Direktur sini ingin memerintahkan anak buahnya, tapi bisa menggunakan kalimat informatif. Jam duhur, sholat duhur, waktu duhur sudah sampai. Nggak perlu ada kata perintah. Tapi di situ bukan berarti cuma memberitahu, kan begitu kan? Itu maknanya adalah semua staf, semua karyawan termasuk para pengunjung, ayo sholat duhur. Tidak perlu menggunakan kata perintah, menggunakan informasi, kalimat informatif, paham ini? Paham? Menggunakan kalimat informatif tapi maunya memerintah. Ini disebut dengan kalimat yang santun. Kalau bahasa dalam balaghahnya namanya khabariyan lafdan wa insyaiyan ma'na. Jenengan kalau ibu-ibu terutama kalau ingin memerintahkan putra-putrinya belajar, ayo gunakan kalimat yang paling santun. Tidak perlu dengan cara, kalau bisa dengan kalimat perintah. Nah, belajar itu pangkal pandai. Nah, cuma anaknya itu takut tidak paham bahwa dia diperintahkan belajar, kan begitu ya. Jangan-jangan, oh sudah tahu bu, takut begitu aja gitu ya. Padahal suruh belajar, cuma tidak menggunakan kalimat perintah agar belajar. Tapi itu kalimat yang santun. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara memerintah yang santun. Gunakan kalimat informatif, kalimat berita, tapi pesannya adalah kalimat perintah. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, yuk awali setiap perbuatan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari kata bismi ya, pada halaman 5 kalau pada ayat ini ada kata ismun yang diawali dengan huruf ba, bismi. Mestinya itu kalau tulisan yang lengkap itu ba, alif, sin, mim. Mestinya ba, alif, sin, mim. Tapi dalam Rasmul Quran, Rasmul Utsmani
alifnya dibuang, langsung ba, sin, mim, karena itu alif wasal, nggak dibaca juga, tapi semestinya tetap ditulis ya. Ba, alif, sin, mim, sehingga orang paham bahwa di situ ada kata ismun yang berarti nama. Ada orang yang mencoba mencari tahu kenapa sih alifnya dibuang gitu ya. Kenapa kok enggak dimunculkan itu? Ada yang mencari tahu, diantaranya menyebutkan bahwa agar huruf yang terdapat pada lafal basmalah itu jumlahnya 19. Panjenengan sudah pernah menghitung huruf basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kalau dihitung hurufnya itu 19. Andaikan ada alifnya menjadi 20. Ada apa dengan 19? Nah, itu banyak hal. Satu diantaranya adalah itu nanti akan menunjukkan satu bentuk kemukjizatan Al-Quran disebut dengan al-i'jaz al-adadi lil Quranil Karim, kemukjizatan kuantitatif dalam Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran, menurut pakarnya ini, kata ismun, kata Allah, kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim, ketika dihitung pengulangannya dalam Al-Quran, ternyata bisa dibagi habis dengan angka 19. Wallahu a'lam bishawab. Saya tulis juga meskipun saya belum pernah menghitung sendiri. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rashad Khalifah. Bisa dilihat. Jadi kata ismun diulang 19 kali, kata Allah diulang 2698 kali, kata Ar-Rahman diulang 57 kali, dan kata Ar-Rahim diulang 114 kali dalam Al-Quran. Tidak mungkin bahwa hal semacam ini adalah buatan manusia meskipun seagung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Gak dihitung dulu berapa Allahnya, berapa Ar-Rahmannya, berapa Ar-Rahimnya. Cuma saya belum membuktikan hasil penelitian Dr. Rashad Khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kenapa ya kata ismun? Nah, ismun ini kalau dari sisi etimologinya secara bahasa itu bermakna as-sumu, yang berarti tinggi, atau as-simatu, yang bertanda. Jadi ismun ini diterjemahkan menjadi nama. Ismun artinya nama. Itu asalnya berarti sesuatu yang tinggi, sesuatu yang menjadi tanda. Menjadi tanda. Jadi nama kita diberi nama oleh orang tua kita, itu yang pertama adalah menjadi penanda diri. Zahid misalkan, yang harus dijunjung tinggi. Nah, seharusnya nama kita itu menunjukkan jati diri kita. Seharusnya, karena orang tua memberi nama itu doa. Jadi Zahid, Muhammad Zahid, itu artinya jadilah engkau seperti junjunganmu Nabi Muhammad SAW. Zahid, salah satu sifat beliau yang menonjol adalah sifatnya zuhud. Zuhud itu tarkud dunya li ajlil akhirah, tidak terbuai dengan kemewahan dunia, tapi ingin meraih kebahagiaan akhirat. Itu doa orang tua. Mudah-mudahan seperti itu. Panjenengan juga harus cari tahu kenapa saya diberi nama ini, karena itu doa orang tua. Kalau namanya kurang baik, artinya tidak mengandung doa pada kebaikan, tradisi Nabi itu diganti nama itu. Biasanya orang Madura menggantinya saat menunaikan ibadah haji. Baik para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Satu ayat selesai dulu. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah kata Allah. 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 Yang penting kita kata Allah.
Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Allah ini la isim ghairu mustaq. Tidak ada asal usul kata ya, yang melatar belakanginya, ghairu mustaq. Ya memang Allah. Tapi sebagian mufassir menyebut dengan isim mustaq. Isim mustaq itu kata ini ada asal usul katanya. Kalau dalam tradisi pesantren disebut dengan ilmu sharaf, tasrifan. Apa asal usul katanya? Kalau ditelusuri ya, ada yang menyebut dengan kata walaha yang artinya mengherankan atau menakjubkan. Ada yang menyebut dengan alihaya lahu yang berarti menuju atau bermohon. Ini menurut pendapat ini, lafal Allah itu ada yang menyebut dikata walaha. Allah itu memang zat yang menakjubkan, serba maha. Ada yang menyebut dikata alihaya lahu. Alihaya lahu artinya Allah itu tempat kita memohon, Allah tempat kita bergantung. Kalau Imam Asy-Syafi'i tidak, langsung menyatakan bahwa lafal Allah bukan isim mustaq, tidak ada asal usul kata. Jadi kalau panjenengan mengikuti pendapat yang kedua, ya, la ilaha illallah, Allah. Jadi asalnya Allah itu asluhu ilah, asalnya ilahun, kemudian masuk alif lam. Alif lam ini kalau dalam tradisi Arab ini litta'rif itu untuk mengkhususkan, menjadi tertentu. Jadi menjadi al-ilahu. Al-ilahu, ketika ada al tidak boleh tanwin. Asalnya ilahun menjadi al-ilahu. Kata orang Arab kalau diungkapkan begini berat, maka alifnya dibuang menjadi al-lahu. Al-lahu. Kemudian cara pelafalannya itu diungkap dengan bacaan tafkhim, yaitu Allahu. Ini kalau ikut pendapat yang kedua. Ya, tapi kalau ikut pendapat Imam Syafi'i ya tidak perlu dieja begini, karena lafal Allah memang khusus sebagai nama bagi zat yang maha, serba maha. Allah, tidak ada asal usul kata. Cuma mungkin dalam forum yang sangat baik ini mungkin tidak ada salahnya saya mengingatkan, ketika baca kalimat tauhid, tahlil ya, lafal Allahnya itu panjang. Jangan sampai buru-buru malah salah. Jadi la ilaha illallah panjang. Kadang ingin cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lafal Allahnya mestinya panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah panjang. Lebih baik jumlah zikirnya sedikit daripada banyak tapi salah. Itu kalau harus memilih ini. Jadi lebih baik zikir 3 kali tapi tepat daripada banyak tapi salah zikirnya. Harus tuntas satu ayat. Itu kata yang kedua. Kata yang ketiga adalah Ar-Rahman, dan yang keempat Ar-Rahim. Banyak tafsir mengenai dua kata ini, tapi para ulama tafsir sepakat bahwa sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim itu sama-sama berasal dari satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Allah itu punya sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Cuma dalam ayat ini Allah menggunakan satu sifat dengan wazan fa'lanun. Fa'lan. Para jamaah, kalau dalam Al-Quran ada wazan fa'lanun, rahmanun, maka artinya itu kesementaraan. Sementara yang kedua menggunakan wazan fa'ilun, rahimun, itu artinya keabadian, abadi selamanya.
Yang kemudian turunannya dalam tafsir itu ada yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang sementara, yang itu ada untuk makhluknya di dunia, sehingga nanti berlaku baik yang beriman maupun yang tidak beriman semuanya mendapatkan sifat kasih sayang dari Allah. Semuanya dikasih makan oleh Allah, semuanya diberikan rezeki oleh Allah. Tapi sifat Rahim itu abadi. Sifat Rahim itu hanya nanti akan diberikan kepada yang beriman kepada Allah. Ini diantara tafsir, bisa dicek nanti di tafsir Jalalain. Ada pendapat lain, sifat Rahman itu adalah aktualisasi dari sifat rahmah Allah. Jadi ketika Allah memberikan kesehatan saat ini bagi kita, maka pada saat tersebut Allah mengaktualisasikan sifat rahmahnya itu dengan cara memberikan kesehatan. Tapi Allah sungguhnya dalam dirinya punya sifat Rahim. Jadi gambarannya begini, tidak semua orang yang punya sifat Rahman, kalau dianalogkan, itu punya sifat Rahim. Tidak semua orang yang mungkin punya sifat Rahim, dia bisa bertindak sebagai Ar-Rahman, katakanlah kalau dianalogkan. Ada orang katakanlah dalam dirinya punya sifat kasih sayang, nisran neng atena Kak Dinto nisran kaureng sebut Kak Dinto punya sifat Rahim. Tapi aben laib, tidak punya kekuasaan, tak bisa nolong orang. Artinya dalam dirinya hanya ada sifat Rahim, tapi dia tidak bisa bertindak sebagai Ar-Rahman. Ada orang yang mungkin sifat ada, tampaknya dia Ar-Rahman karena memberi memberikan uang, ya. Banyaklah sedekahnya yang diberikan. Tapi benarkah bahwa apa yang dilakukan itulah merupakan wujud dari sifat rahimnya? Masih pertanyaan. Apalagi musim-musim pemilu. Belum tentu ngasih uang itu karena sayang. Belum tentu. Pas kalah bisa diminta lagi. Nah, itu semuanya, dua-dua sifat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri Allah punya sifat rahmah namanya Ar-Rahim, tapi Allah juga bisa mampu mengaktualisasikan, mewujudkan sifat kasih sayangnya itu untuk makhluknya. Artinya tidak ada yang tidak bisa Allah berikan untuk makhluknya. Cuma terkadang makhluknya tidak yakin hal itu. Ketika tidak yakin, maka yang muncul apa? Bahwa sungguhnya saya bergantung pada persangkaan hambaku pada diri saya. Para jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hal yang penting ya, untuk kita pahami dari lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal ini mengawali mushaf, dan mushaf ini adalah bentuk konkret Allah mewujudkan sifat kasih sayangnya untuk diri kita. Jadi sebagai sebuah pencipta, maka tugas pencipta memberikan manual booknya, buku petunjuknya. Pabrik, produsen harus berkewajiban memberikan buku petunjuk penggunaan. Ketika kita adalah ciptaan Allah, Allah melengkapi ciptaannya itu dengan manual booknya, buku petunjuk agar bagaimana hidup kita ini menjadi baik. Sebagaimana produk pabrik itu akan menjadi baik kalau dipakai sesuai dengan buku petunjuknya. Demikianlah Bapak Ibu rahimakumullah, baru satu ayat, nampaknya waktu sudah melampaui ini ya. Baru satu ayat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu dua yang ingin bertanya tentang kajian kita. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya, Prof. Saya Dr. Erdi, bertugas di Rumah Sakit Muhammadiyah. Secara umum yang ingin saya tanyakan,
ikut pesantren dan sebagainya, hanya dapat pelajaran agama di sekolah negeri. Yang ingin saya tanyakan secara umum, kalau ada perbedaan pendapat baik di tafsir Al-Quran maupun dalam hal fikih, kita kan cenderung ikut-ikutan. Jadi misalkan kalau wudhu saja harus begini, kadang saya ikut pendapat satunya, dapat pelajaran lain ikut berubah lagi seperti itu. Nah, memang harusnya kan ada ilmunya dulu baru beramal. Ya, dan secara keterbatasan ilmu kita selama ini beramal saja. Kalau pun ditanya, kamu kok gini, kalau kok baca basmalah, kok dijaharkan, ya gampangnya ya saya hanya ikut pendapat ini. Nah, apakah itu dibenarkan dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki, melakukan pikir dan sebagainya, itu bagaimana? Termasuk misalkan yang lain, masalah fikih yang lain, kenapa beramal seperti ini, kan masih banyak pendapat macam-macam ulama beda. Kadang saya ikut satunya, kadang saya ikut satunya, berubah lagi seperti itu. Mohon petunjuknya bagaimana bisa tenang dalam beribadah dengan memilih satu pendapat yang walaupun kita tidak tahu ilmu secara pastinya, kita hanya ikut-ikutan saja, ikut pengajian atau ikut pendapat seorang ulama atau ustaz, itu bagaimana? Biar tenang saja bagi diri kita. Ya, baik, makasih pertanyaan yang luar biasa ini. Bagaimana kita ketika kita ikut pendapat ya, tidak tahu dalilnya ya, dalilnya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan dalil tentang perbedaan pendapat tentang basmalah ya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu. Ya. Tinggal kita memilih dan memilih mana yang menurut kita itu paling baik dan paling kuat dalilnya. Baik, begini, saya ingin memulai dari pertanyaan itu. Kalau di bidang fikih, orang awam itu tidak berdosa bertaklid karena keterbatasan keilmuannya. Ya. Cuma kalau di bidang tauhid, di bidang akidah itu bertaklid itu meskipun dibolehkan ketika masih tidak mampu sampai pada dalilnya, tapi taklid dia dalam keadaan berdosa di bidang tauhid. Kan itu pondasi. Kalau fikih itu furuknya. Jadi bidang tauhid semisal belum mampu menggali, belajar dalil-dalil bidang akidah yang benar, itu dibolehkan tapi berdosa. Kalau bidang fikih itu kalau memang tidak mampu untuk ke sana, itu dibolehkan. Ya. Cuma bukan berarti dengan fatwa ini kemudian kita tidak mau belajar demi sedikit. Ya, setidaknya tadi saya sudah sampaikan perbedaan pendapat tentang keberadaan basmalah atau apakah itu bagian dari surah atau tidak, kan ya. Jadi saya mau ada tulisan saya dan sudah saya jurnalkan tentang masalah basmalah ini. Saya menyimpulkan bahwa para ulama sepakat sungguhnya, dan itu masuk kategori ijma' amali, menyatakan basmalah itu adalah ayat Al-Quran, ayat Al-Quran satu. Yang berbeda itu hanya apakah bagian dari surah atau bukan itu. Sehingga ketika baca basmalah, saya katakan tadi, tidak ada orang yang mengatakan bahwa surat Anda batal, nggak ada. Sehingga bijak-bijaklah kalau jadi imam gitu ya. Bijaklah kalau jadi imam agar makmumnya tidak ragu-ragu. Imamnya, seandainya ada makmum yang kuku menyatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, imamnya tidak baca basmalah, itu kan menjadi masalah. Kecuali makmumnya itu dia itu bisa pindah madhab. Coba pindah madhab ini harus hati-hati, jangan kemudian ikut itu pindah-pindah madhab. Kenapa? Karena para ulama itu melarang ada yang disebut dengan tatabu'ur rukhsah. Tatabu'ur rukhsah itulah ikut pendapat yang ringan-ringan. Contoh misalkan ya, contoh kecil misalkan Imam Malik ya, itu berat di wudunya. Imam Malik berat di wudunya, tapi ringan di batalnya. Nah itu.
Jadi Imam Malik itu kalau mengusap muka itu harus semuanya. Mengusap kepala ya, maaf ya. Mengusap kepala harus semuanya. Dibuka begini, diusap. Imam Syafi'i hanya sebagian boleh. Tapi ringan di Imam Malik, ringan di batalnya. Imam Syafi'i berat di batalnya ketika berkaitan dengan persentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim sama-sama dewasa gitu kan. Jadi kepada istrinya itu tak batal kan begitu. Kalau Imam Malik. Nah, jangan sampai kemudian kita ngambil pendapat-pendapat yang ringan. Wudunya ikut Imam Syafi'i yang semua sebagian dari kepala saja, batalnya ikut Imam Malik. Nah, ini kacau ini. Ini disebut dengan tatabu'ur rukhsah. Mencari-cari pendapat yang ringan-ringan. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Gitu. Jadi kalau mau pindah madhab itu harus satu rangkaian ibadah diikuti semua. Nah itu satu rangkaian itu diikuti semua. Jangan sampai kita ngambil sebagian-sebagian yang tujuannya hanya ingin mencari yang ringan-ringan saja. Ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya silakan. Yang masalah ada di sebuah bahwa kan tidak ada video sudah kayak apa dengan kalau semua surat atau itu dibuat surat legal itu surat apa atau sanksi bagaimana? Apakah diawali surat atau diawali bismillah itu apa membatalkan kalau membatalkan apakah hukumnya apa? Itu surat. Sedangkan bismillah itu kan sudah jelas, artinya itu kan bagus kan. Cuma itu aja. Ya. Baik, jadi khusus surah At-Taubah atau surah Baro'ah ya. Surah Baro'ah itu memang tidak ada dengan basmalah. Jadi kita taslim, kita ikut seperti itu. Kita ikut seperti itu. Ketika membaca surah At-Taubah dari awal ya, maka jangan baca basmalah karena memang di mushafnya tidak disebutkan basmalah. Khawatir kita dianggap sebut-sebut menambah-nambahi ayat. Cuma mungkin ada sedikit yang saya ingin koreksi ya. Sesungguhnya yang dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an itu, yang baca Al-Qur'an itu baca ta'awud ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awud. Jadi semisal kan cuma tradisi kita saja, tidak berdosa, tidak salah. Semisal ada orang yang baca ta'awud kemudian tidak di awal surah, dia baca Al-Qur'an tidak di awal surah, dia mulai di pertengahan surah hanya baca ta'awud langsung baca ayat, itu jangan disalahkan begitu. Karena memang perintah ayatnya itu kalau kamu baca Al-Quran maka mintalah perlindungan dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu jangan kemudian ini kok enggak baca basmalah gitu ya. Karena memang ayatnya memerintahkan seperti itu. Gimana kalau baca basmalah? Gak ada masalah. Cuma untuk taubah karena memang dalam mushafnya itu tidak disebutkan basmalah, ayo kita tunduk pada ketentuan itu. Ya, kemungkinan akan ada hikmah lain yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Ya, sementara yang diungkap para ulama itu karena awal surah At-Taubah ini adalah perang, masalah perang. Jadi menghilangkan atau tidak lagi perjanjian damai itu dicabut, pencabutan perjanjian damai itu dicabut itu. Jadi jangan sampai kita mengesankan Allah Maha Rahman dan Rahim, tapi yang kita baca adalah suruh berperang gitu. Kadang juga ada bacaan-bacaan yang siksa bagi orang yang kafir selama-lamanya di neraka jahanam. Kemudian yang dengar tuh khair gitu ya.
baik. Lu apanya yang baik gitu kan ya? Padahal isi ayatnya itu menceritakan tentang siksa orang yang kafir itu akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Yang dengarkan baik, khair. Ini kalau orang yang dengar ini bingung juga ini. Ayatnya yang dibaca oleh siksa, tapi yang mendengarkannya khair. Karena mungkin mendengarkan lagunya yang bagus dia. Ada memang harus hati-hati juga lah untuk kalau melakukan ya. Jangan melakukan ayat yang nadanya itu siksa dengan cara yang ungkapan yang menyenangkan ya. Jadi nadanya memang juga harus kalau bisa mengerikan itu, kalau bisa itu ya. Kalau yang ahli itu mungkin bisa. Jadi berbeda memang lagu ini, ayatnya ini ada ayat ini siksa. Jangan sampai kemudian nadanya nada riang gitu loh. Ini gimana ceritanya gitu ya. Kalau bisa seperti itu, Allahu a'lam bishawab ya. Cukup ya? Ya, semoga ada manfaatnya pada kita ya. Kita doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.